Kenapa harus Islam? Apanya harus Islam? Maksudnya agama-agama lain kan pasti percaya masing-masing tuh. Kenapa harus Islam gitu? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Oke, itu nanti ya, itu nanti. Gue selesaiin dulu nih Aisyah nih. Oke. Setelah ini tadi gue udah bilang bahwa nggak ada musuh yang protes, dan menurut tradisi bangsa Semit itu hal yang normal. Dan menurut kesehatan orang Kaukasus itu memang lebih cepat dewasa perempuannya ketika tinggal di tempat yang panas dan dietnya makan daging. Iya. Sekarang di kitabnya orang Yahudi ada nggak yang seperti itu, gitu, pernikahan seperti itu? Pernah baca? Enggak. Pernah dengar Ishak, anaknya Abraham ya. punya istri namanya siapa? Ribka. Berapa tahun Ribka dinikahi oleh Ishak? Nggak tahu. 3 tahun. Oh. Kok nggak diprotes? Kok nggak diprotes? Tahu dari mana 3 tahun? Di Bible ini tulis nggak? Enggak, tapi di tafsirnya ada nih. Oh. Nih. Mau baca? Ada tulisannya kok. Ada. Oh. Itu banyak kali kok Bible Ya, itu. buat bukti. Oh. Aja. Udah diituin ya, dikasih Udah dong. note. Udah dong. Yang kuning nih. Nah, nanti kalau ditayangin gua tongolin nanti situ fotonya, screenshotnya. Lu ngerokok nggak? Enggak kok. Dulu nge-vape, sekarang enggak. Oh sekarang udah nggak vape lagi? Nggak suka sih. Oh nggak suka. Oh iya, 3 years old ya, at the time. Iya ya. Oh. Kok nggak ada yang protes? Iya. Kenapa nggak ada protes? Bahasa apa? Tulisan Ibrani. Ibrani. Ini tulisan Iya. Ibrani. Ini terjemahan bahasa Inggris. Ini tafsir. Tafsir. Tafsir ayat ini. Iya. Orang pada bilang Al-Quran itu tidak bisa disalah tafsirkan karena ada perbedaan satu titik ini tuh beda-beda, katanya itu nggak udah sesuai itunya ya kok, nggak bisa ya katanya. Gini, jadi kalau yang titik-titik atau garis miring dan segala macam itu adalah disebut dengan harokat, tanda baca. Tanda baca. Itu adalah yang memvokalkan huruf hijaiyah Arab itu. Ya. Tapi Nadanya? huruf tanda bunyi dan juga panjang pendeknya itu juga mempengaruhi arti kata itu. Walaupun tulisannya sama. Iya, walaupun huruf hijaiyahnya sama, Iya. tapi kalau tanda bacanya beda, itu bisa merubah arti daripada kata itu. Iya, kata aku pernah belajar kok. Maksudnya tulisan Arab tuh yang paling banyak kosakatanya sedunia. Betul. Benar ya? Betul. Kira-kira 12 juta kosakata. Wow. Pernah belajar bahasa Mandarin? Sedikit. Kata mak. Iya, mak. Ada berapa arti? Iya, banyak sih. Iya. 4 kan? Iya, 4 arti. Iya. 4 cara baca, 4 arti kan? Iya. Nah, kurang lebih Arab juga begitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, itu juga artinya bisa beda. Iya. Nah, itulah kan kekayaan bahasa manusia, gitu. Contoh, kalau bahasa Arab tuh ada kalimat begini, Malik Yaumiddin. Tapi kalau dibaca Malik Yaumiddin, arti Maliknya aja udah beda nih. Malik panjang sama Malik pendek, yang satu penguasa, yang satu raja. Gitu. Iya. Artinya, tapi maknanya dalam satu ayat kan sama, raja sama penguasa kan sama. Padahal huruf hijaiyahnya sama, cuman tanda bacanya yang ini panjang, ini pendek. Cuman gini kok, ini lebih ke pribadi sih. Maksudnya ketika anggaplah aku udah muslim gitu, terus kayak orang tua mungkin nggak setuju, ibu lah kayak nggak setuju atau mungkin sakit hati pastilah, ya kan, kesel. Itu apa nggak dibilang kayak jadi anak durhaka kok? Lu lebih milih durhaka ke orang tua atau durhaka ke pencipta lu nih? Secara dalam hukum Islam itu dianggapnya durhaka. Ya enggak dong. Oh itu enggak ya? Makanya gua tanya, lu mau durhaka sama orang tua atau durhaka sama pencipta lu nih? Enggak dua-duanya lah. Nah, kalau nggak mau dua-duanya, yang jelas kita nggak boleh durhaka dengan pencipta kita dong. Betul. Tapi bagaimana caranya kita supaya tidak durhaka kepada orang tua? Nah, tunjukin akhlaknya Islam ke orang tua. Baik, ya semua. Nah, gitu. Ya. Yang menciptakan kita udah merintahin. Lu punya orang tua beda keyakinan aja, lu nggak boleh nolak perintahnya, cuma ngomong aja nggak boleh. Berarti kan kita tetap harus hormatin orang tua kita walaupun beda keyakinan. Adab sih. Nah, ada adab, ada akhlak. Lu harus belajar nih bedanya nih. Akhlak nih Akhlak ini kelakuan kita.
perbuatan. tindakan, Iya, iya, iya. kelakuan. Heeh. Itu akhlak kita harus bagaimana, itu akhlak. Kalau adab ini kan pantas enggaknya, normanya Iya, gitu lah. Iya, iya, iya. Setelah kita belajar Islam, kita harus bisa memperbaiki akhlak kita terhadap manusia lain, terhadap lingkungan, terhadap orang tua. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan kita. Maksudnya itu kalau di hukum Islam termasuk, kadang kan nggak sampai hati ya, kasih. Maksudnya ibu nangis gitu kan, ya kan? Berapa lama sih? Masa mau sampai 10 tahun nangis? Ya enggak sih. Ini gua ada cerita ya. Ini cerita ini sebagai bayangannya si Pramono aja. Real. Real, ini kisah nyata, kisah oke. nyata. Ada cewek di Pekanbaru nih. Nah, serius kerjanya di TVRI. Oke. Oke. Cewek ini asalnya dari Batam. Kepri. Heeh. Cewek ini masuk Islam di Pekanbaru. Terus akhirnya ngomong sama orang tuanya. Ya seperti yang diduga, orang tuanya marah. Si anak suruh pulang dari Pekanbaru ke Batam. Sampai di Batam sama orang tuanya, anak ini disekap Wah, di kamar. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh balik ke Pekanbaru. Padahal udah kerja di Pekanbaru. kayak dipasung. Nggak sampai dipasung, nggak tapi sampai cuma dipasung. disekap Oh, di di kamar. kamar aja. Ya. Ya karena temen ini udah punya teman-teman, dia juga lapor ke gua juga koordinasi sama teman-teman di Batam. Akhirnya datanglah teman-teman ormas yang di Batam, ngedatengin rumah orang tuanya. Bukan ngerusak, bukan apa, diskusi, ya, mediasi sama orang tuanya. Bahwa di Indonesia itu ada hukum, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Setiap warga negara diberikan kemerdekaan penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sudah mediasi, ini anak dilepas sama orang tuanya nih, kembali ke Pekanbaru kan, kerja lagi. Baru seminggu didatengin sama orang tuanya. Anak ini dibawa ke gereja di Pekanbaru, gereja gede. Kerjanya gede. Wah, gue lupa lah nama kerjanya apa. Tahu. Ketika gereja ini, ketika cewek ini dibawa ke gereja itu untuk disidang sama pendeta di situ, cewek ini komunikasi terus sama gua. Ya, dia bilang kok nanti jam 7 saya mulai ini. Ya udah, nanti jam 7 lu telepon gua aja, tapi gua nggak usah ngomong. Ya, ya gua dengerin pendeta tuh ngomong apa gitu. Ketika pendeta tuh ngomong apa, gua balas pakai ayat apa gitu. Jadi cewek sambil ngeliat handphone jawab pendeta gitu lah. Bantu kasih jawaban. Lama-lama ketahuan sama pendetanya. Oh kamu lagi sama siapa gitu kan? Akhirnya sama pendeta suruh dimatiin handphonenya. Tapi teman-teman kita yang di Pekanbaru udah di depan gereja, ya ada yang dari ormas, dari mana gitu, udah di depan gereja nungguin. Ini kalau disekap nggak keluar-keluar nih, masuk berita nih. Udah pegang handphone begini nih. Terus akhirnya gua telepon temen gua yang di Pekanbaru, mantan pendeta. Mantan pendeta. Dia telepon ke pendeta di Pekanbaru yang senior, yang paling senior. Akhirnya pendeta yang senior ini telepon ke pendeta yang di gereja itu. Lu harus lepas, lu kalau nggak lepas lu nanti masuk berita lo, penyekapan lo gitu. Akhirnya pendeta angkat tangan, lepas, mau dibawa sama orang tuanya balik ke Batam. Ya ada mediasi lagi lah di situ lah sama teman-teman ormas. Akhirnya orang tuanya lepas, orang tuanya balik ke Batam. Ya kejadian itu selesai. Udah, gua nggak ada kabar lagi nih. 2 bulan kemudian, gue dikirimin foto sama cewek itu. Lagi jalan-jalan di Danau Toba. Sama siapa? Sama orang tuanya. Udah damai. Udah damai. Nah, jadi mau berapa lama sih orang tua begitu? Gue cuma ngajarin anak itu, lu harus bahayain orang tua. Lu harus tunjukin lu lebih sayang, lu lebih hormat, lu lebih perhatian gitu. Gue cuma ngajarin begitu. Dilakuin sama cewek itu. Ya alhamdulillah. 2 bulan udah selesai. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 8 tahun. Mau contohnya 8 tahun? No, di belakang lu no. Cimel. Sampai sekarang ditolak sama orang tuanya. Ada. Jadi tidak semua yang kita takutkan terjadi. Ada yang terjadi juga banyak yang tidak terjadi. Cuma tinggal bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan lebih baik. Kalau orang tuanya tetap nggak mau nerima kita dan segala macam, ya sudah. Yang penting kita sebagai anak tetap berusaha. Sudah berusaha. Itu aja. Jangan terlalu takut apa yang belum terjadi gitu. Karena stigma orang tua zaman dahulu kan itu kok yang reformasi itu tahun 90 kan kita kan kaum minoritas kan ya tahu sendiri lah. Betul. Tahu gua. Iya. Masih ada orang tua kita yang ngomong apa? Lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Iya. Ada kan? Langsung straight kayak gitu. Kenapa? Dari mana? Ya itu. Dari mana pikiran begitu?
trauma yang mereka kan? Bukan, Jadi? dari Belanda. Oh ya? Tuh, waktu zaman Belanda masih di sini, Heeh. kan banyak orang tua kita, mungkin kakek buyut kita Oh, yang mereka Nasrani ya? yang apa? Yang dagang dengan orang Belanda. Iya kan? Orang Cina kan banyak kan dagang. Banyak. Heeh. Ketika mereka banyak dagang sama orang Belanda, otomatis kan mereka banyak menyerap budaya orang Belanda. Dan Belanda pada saat itu membagi 3 warga negara. Satu, bangsa Eropa. Yang kedua, bangsa Asia Timur Jauh. Timur Jauh. Cina, India, Arab. Arab, Bangsa ketiga, Bumi Putra. Bumi Putra. Nah, yang ini nih diadu domba nih Oh, sama Belanda. Kenapa diadu domba? Supaya mudah dikendalikan. benar. Lu ngomong sama orang Cina, orang pribumi begini-begini. Iya. Orang Islam tuh begini-begini. Iya. Dihasut sama orang Belanda, orang Cina percaya. Itu yang terbawa-bawa sampai ke orang tua kita sekarang gitu. Makanya masih ada kalimat, lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Iya. Ini digituin pernah? Iya. Nah, kan Pernah. ya udah. Iya. Itu dari situ. Nah, kita sekarang yang harus bisa ya meluruskan lah orang tua kita. Islam tidak seperti yang mereka gambarkan. Justru Islam itulah aturan untuk seluruh umat manusia. Kalau seluruh umat manusia ikut Islam, ikut aturan Islam, insya Allah semua manusia itu masuk jannah, masuk surga. Masuk surga ya. Insya Allah ya, dengan mengikuti aturan Islam loh ya. Itu yang dibilang itu ya, kok apa? Rahmatan apa? Rahmatan lil alamin. Maksudnya Untuk semua alam semesta. Sekarang Allah Subhanahu wa taala juga pernah nanya dalam Quran. Istilahnya, bisa nggak Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan semua manusia ini muslim di bumi? Ya, Bisa nggak? harusnya bisa lah. Gampang lah. Iya. Iya kan? Tapi kenapa enggak? Iya. Nah, ya buat kita untuk menghadapi mereka, buat kita supaya kita berdakwah. Gitu. Iya. Caranya kita berdakwah apa? Yaitu dengan menunjukkan akhlak Islam. Nah, Islam itu diturunkan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuannya. Jadi banyak salah paham di luar Islam itu yang menuduh Islam begini-begini, menindas wanita harus pakai hijab. Iya. Mereka nggak baca Bible-nya sendiri. Di Bible-nya sendiri juga wanita-wanita juga pada berhijab. Pernah nggak lo lihat lukisan Maria nggak pakai hijab? Ibunya Yesus pernah? Pakai hijab kan? Iya. Kenapa malah sekarang Kristen yang nggak pakai hijab? Iya. Padahal Paulus aja nyuruh hijab, pakai hijab. Paulus loh padahal. Iya, biarawatinya ya. Nah, kalau biarawati kan mereka selibat. Selibat ya. Tapi Paulus di 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Wanita yang berdoa dan bernubuat harus bertudung. Bertudung. Kalau nggak bertudung lebih baik mencukur rambutnya. Botak dong. Suruh botak. Sampai begitu. Termasuk aurat ya. Nah, Iya, berarti nanti mereka bilang, oh itu kan tradisi. Nah, seperti gue bilang, tradisi itu pasti berasal dari suatu ajaran. Iya. Bisa jadi ajaran itu ajaran dari Nabi. Nah kalau dari Nabi kan berarti kan dari Tuhan gitu. Iya. Tuh 1 Korintus 11 5 6. Perempuan nggak pakai kerudung suruh botak. Oh, itu termasuk menghina kepalanya ya? Iya. Jadi kalau begitu kan, buat wanita rambut itu adalah aurat. Iya. Supaya tidak terlihat, ditutup atau dibotakin sekalian gitu maksudnya. Maka haruslah ia menundungi kepalanya. Iya. Sebab. Nah sekarang yang kelihatan seperti apa orang-orang pada zaman Yesus kan malah orang Islam. Perempuan Islam yang pakai hijab. Yahudi juga lebih ketat loh. Oh iya. Perempuan-perempuan Yahudi aliran tertentu yang ortodoks itu seluruh tubuh ketutupan, yang kelihatan cuma matanya doang. Oh. Bukanya di Google ada ortodoks Yahudi. Ortodoksnya Yahudi. Kayak gini nih. Kalau kayak Iran itu tuh bukan Islam ya, kok ya? Kayaknya. Iran ada yang Islam, tapi kalau di Iran banyak kan Syiah ya. Ya, Syiah itu apa? Syiah itu sebenarnya adalah kelompok yang memisahkan diri dari Islam pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal. Mereka memisahkan diri hanya gara-gara mereka pengennya yang jadi pengganti Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan mereka? Enggak juga, Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi. Oh. Mereka mintanya Ali bin Abi Thalib yang jadi apa? Jadi penerusnya. Nabi terakhir bukan gitu? Bukan Nabi, penerus. Oh, penerus. Jadi pemimpin pengganti gitu lah. Iya.
Soalnya aku lihat mereka ibadahnya kayak ada jingkrak-jingkrak gitu. Iya, nah kebanyakan, hampir semua ulama Islam itu menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam. Hanya sebagian kecil orang ulama Islam yang menganggap Syiah itu masih Islam kalau mereka tidak melaknat sahabat-sahabat gitu. Oke. Nah, karena melaknat sahabat ya termasuk melanggar Quran. Makanya hampir semua ulama bilang itu bukan Islam. Tapi Syiah itu juga banyak sektenya. Kalau nggak salah ada 24 sekte. Hah? Dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras gitu. Nah, Kalau Turki itu yang itu ya kok, itu termasuk banyak muslimnya ya, kalau Turki ya? Turki itu malah kalau boleh dibilang apa ya, sekuler ya mereka ya. Kan mereka juga sama Dogi kan nggak begitu ini. Iya, iya. Nah, itu yang sama anjing tidak terlalu najis, itu mereka mengikuti mazhab lain. Apa itu? Bukan mazhab yang diikutin di Indonesia. Oh, Di Indonesia kebanyakan kita mengikuti mazhab Syafi'i. biasa PI. Nah, jadi mazhab yang populer di Islam itu ada 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab nih maksudnya? Mazhab itu pemikiran. Oh, pemikiran. Ragi. Ragi. Pernah dengar? Pernah dengar. Ragi Farisi, Iya. Ragi Saduki, nah Iya, itulah. iya. Ragi itu juga kalau di Islam mungkin bisa disebut sebagai mazhab gitu. Itu kayak lebih dari imam, bukan? Enggak, Oh, bukan. jadi kayak sekolah pemikiran gitu lah. Oh, Sekolah pemikiran, iya. sekolah agama.